Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ya, siap, aman. Oke, alhamdulillah hari ini saya dengan Bang Renold ya, Bang Renold Wijaya. Salah satu, mungkin kalau teman-teman saya yang di Untan maupun yang di Fakultas Ekonomi udah asing nih sama beliau, yang udah sering ngisi sana sini tentang dia yang masih dirahasiakan. Boleh ya Bang? Gitu. Saya hello dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Renold. Ya, teman-teman lebih sering kenal Renold Karisma ya. Alhamdulillah dapat kesempatan nih sharing ngobrol bareng sama Abang Tampan ya, Babang Tampan. Jadi gimana Bang, kita Bang? Di sini mungkin membahas tentang konteks dia ini kan dia masih dirahasiakan Bang. Jadi di sini saya ingin bahas tentang, cuman saya ini lupa bawa bukunya yang ingin saya bahas, yang kami bahas itu adalah buku dari Raditya Ustadz Andre Raditya. Ustadz Andre Raditya itu tentang buku Rizki level 9. Yang dimana di situ kita membahas tentang ada konsep-konsep rezeki lah, ada 9 level. Ya. Mungkin boleh Abang paparkan gitu, nanti kita saling berdiskusikan. Ya, baik teman-teman ya. Ini podcastnya tentang dia ya Bang ya. Ya. Dia yang dirahasiakan, Masya Allah ya. Dia itu luas Bang. Oh, dia luas ya, ya. Jadi dia bisa membawa rezeki. Oh, ya. siap, betul, Masya Allah. Nah, Abang Kakak ya, di video kali ini saya sedikit sharing ya dari beberapa guru-guru kita ya, dan saya sedikit mengulas ya tentang dimensi-dimensi rezeki. Salah satunya adalah ketika saya membaca sebuah buku keren ya, dan saya awalnya agak penasaran dari buku itu gitu ya, tentang rezeki level 9 gitu ya. Jadi pada dasarnya adalah Allah itu sudah mentakdirkan kita hidup, dan setiap kehidupan kita tuh sudah ada masing-masing rezekinya, ya kan? Nah, di 9 level rezeki inilah yang sebenarnya memang menjadi pola pikir kita tentang dimensi-dimensi rezeki gitu ya. Nah, yang paling pertama yang sedikit ingin saya sharing lah ya, ngobrol-ngobrol ya sama Babang Tampan gitu ya. Insyaallah ya. Amin. Nah, yang pertama itu yang hari ini pengen saya sampaikan ya, di 3 dimensi rezeki awal ya. Pertama itu adalah rezeki yang sudah ditetapkan ya. Artinya apa? Artinya apa ya? Hari ini kita terlalu sibuk kadang-kadang mengurus rezeki-rezeki yang tak nampak gitu ya. Dan kita terlalu berambisi dengan rezeki-rezeki yang mungkin belum harusnya kita dapatkan ya. Dan mungkin juga tentang apa? Mungkin juga sedia yang hari ini rezekinya. Dia bisa membawa rezeki. Bisa membawa rezeki ya. Bahkan mungkin tentang dia ya yang hari ini mungkin rezeki juga belum ditetapkan sama Allah gitu ya. Nah, sebenarnya kawan-kawan dirahmati Allah ya, hari ini unik nih ya. Ini kalau bicara tentang rezeki, pertama tadi ada rezeki yang udah ditetapkan sama Allah ya kan. Nah, rezeki yang sudah ditetapkan ini adalah sebuah rezeki yang memang sebenarnya sudah Allah antarkan ya. Artinya kita jangan pernah khawatir tentang rezeki ini gitu ya. Karena setiap rezeki ini pasti sudah Allah kasih gitu ya. Bahkan sejatinya orang gila saja sekalipun dia tidak bekerja tapi tetap bisa makan gitu ya. Nah, termasuk rezeki yang sudah ditetapkan masalah urusan makan gitu ya. Nah, ini sebenarnya sudah tidak perlu kita khawatirkan ya. Nah, begitu juga ketika hari ini Abang Kakak, teman-teman semua yang hari ini pengen punya hajat untuk menyelenggarakan menikah ya, maka jangan pernah takut kalau Abang Kakak, terutama yang cowok-cowok lah ya, yang hari ini katanya berjuang untuk nyari nafkah, nanti istri, anak makan apa gitu ya. Nah, dimensi ini kita sebenarnya udah nggak perlu takut. Kenapa? Karena dimensi urusan makan itu semua sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Jadi jangan takut ya. Jangan takut, ya kan? Kalau teman-teman takut berarti teman-teman kalah dengan orang gila gitu ya. Orang gila saja ya kan masih tetap bisa makan gitu ya. Pasti akan ada rezeki-rezeki ini yang memang sudah dikasih gitu ya. Maka jenis rezeki yang ditetapkan itu ada 3 ya. Pertama adalah rezeki untuk makan ya. Yang kedua bicaranya adalah tentang jodoh ya. Maka jodoh ini juga salah satu rezeki yang sudah Allah tetapkan gitu ya. Jadi teman-teman mau berjuang mati-matian pun, sekalipun mau cari sana sini, tapi jodoh sudah Allah catat di Lauh Mahfuz ya kan. Nah, sudah tercatat ini kan. Sudah tertulis namanya. Sudah tertulis ya. Nah, kadang-kadang yang membuat jodoh ini susah kita dapatkan karena kita terlalu ingin kriteria yang terlalu tinggi gitu ya. Kita pengennya yang ini, ya, pengen yang itu gitu. Gitulah ya kan. Nah, padahal sebenarnya jodoh sudah tetapkan. Kita terlalu banyak milih saja gitu ya.
Terus yang ketiga adalah rezeki yang sudah Allah tetapkan adalah batasan ya, yaitu adalah maut gitu ya. Maut. Nah, maut ini juga adalah bagian dari rezeki yang sudah ditetapkan sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, artinya dimensi 3 rezeki ini sudah tidak perlu kita khawatirkan. Kalau kita lihat seekor cicak ya. Nah, seekor cicak. Kalau kita lihat Masya Allahnya cicak yang dia merayap di dinding, ya kan? Bisa memakan nyamuk yang dimana lensa nyamuk itu punya ribuan lensa. Satu mata itu bisa 4.000, kanan kiri berarti 4.000 lensa, ya kan? Artinya begitu tajam sebenarnya mata nyamuk gitu kan. Tapi kenapa cicak masih bisa memakan nyamuk kan? Artinya itu rezekinya, ya kan? Maka sekelas binatang sekalipun itu udah punya rezekinya masing-masing gitu ya. Kucing kadang-kadang kan keliaran sana sini, tahu-tahu tiap hari bisa aja dimakan gitu kan. Ikan di laut yang Masya Allah bertebaran luas ya kan, tetap aja bisa hidup ya kan. Artinya rezeki-rezeki itu sudah Allah tetapkan dengan pada makhluk-makhluknya ya kan. Nah, terus yang kedua adalah rezeki yang dipaksakan. Nah, rezeki yang dipaksakan ini adalah rezeki yang memang bukan harusnya gitu ya. Artinya kadang-kadang kita sampai memaksa hutang gitu ya untuk mendapatkan sesuatu, padahal itu belum tentu rezeki memang belum rezekinya kita ya kan. Tapi kadang kita suka memaksa sesuatu ya kan. Kayak contoh menikah gitu ya. Resepsi yang berat, ujung-ujung minjam sana minjam sini. Nah, itu juga bagian ya kan. Nikah yang dipaksakan gitu. Nikah yang dipaksakan ya. Nikah karena gengsi. Karena gengsi kan. Akhirnya ketika kita ngomongin tentang nikah, ya kita maunya yang keren-keren gitu kan, acara besar-besar, setelah itu miskin mendadak gitu kan. Hutang banyak itu. Itu juga salah satu rezeki yang dipaksakan. Salah enggak berutang? Tidak salah ya, tapi sangat disayangkan kalau kita memaksakan kehendak yang memang itu belum haknya. Terus yang ketiga adalah rezeki yang diupayakan. Artinya apa rezeki yang diupayakan? Adalah rezeki yang diperjuangkan, rezeki yang diikhtiarkan. Rezeki yang memang ya kita totalitas untuk mendapatkan ya. Nah, ini tiga dimensi rezeki gitu ya. Jadi artinya ketika kita melihat pola rezeki, dimensi-dimensi rezeki itu, ya ini sebenarnya 3 dimensi ini sudah ditetapkan, dan ini sebenarnya umum lah, biasa orang lakukan itu. Pertama ya tadi rezeki yang ditetapkan, berarti udah hak Allah ngasih rezekinya gitu kan. Terus ada rezeki yang dipaksakan, yang ketiga adalah rezeki yang diikhtiarkan ya kan, atau rezeki yang diperjuangkan. Ya kan? Nah, ini 3 dimensi yang sebenarnya biasa kita lakuin gitu kan tuh. Nah, maka ketika abang kakak teman-teman semuanya pengen ada dimensi-dimensi yang lain tentang rezeki, maka lakukanlah cara-cara yang berbeda gitu ya untuk bisa mendapatkan rezekinya kita gitu ya. Maka di buku itu di bukunya Ustadz Andre Raditya masih ada kok 9 kurang 3 masih 6. Ada 6 ya. 6 dimensi langit ya tentang rezeki yang beliau sampaikan gitu ya. Masya Allah banget ya. Nah, tapi pada dasarnya adalah ketika abang kakak pengen mendapat rezeki dengan cara-cara yang baik, maka pelajari lagi 6 dimensi rezeki ini, terutama sampai ke urusan jodoh. Nah, gitu. Jodohnya harus ditunjuk ya, Bang ya. Urusan jodoh. Begitu Bang Kakak ya. Gimana Bang Iki? Oke, dari 3 yang di pembahasan tadi ya, alangkah kan konten saya ini Bang lebih ke milenial ya Bang. Lebih ke milenial, anak-anak muda yang dimana jadi saya ambil benang merahnya itu adalah rezeki yang kedua tadi. Jodoh gitu kan. Banyak nih milenial sekarang ini kan kepengen nih lagi bergairah untuk nikah muda, nikah kaya katanya kan. Bahkan ada bukunya itu, nikah muda nikah kaya itu kan. Dan tapi terkadang nih diri kita nih, saya menganggap saya pribadi ya, bukan orang lain gitu. Pengen nikah muda tapi saya pengen nikah muda tapi tidak ada pembuktian di dalam situ. Nah, bagaimana sih konsep-konsep dari Abang sendiri nih Bang? Misalkan ada anak muda yang pengen nikah muda tapi masih kuliah atau masih belum ada penghasilan atau segala macam, otomatis kan apalagi orang tua kan pasti tidak mengizinkan, kan itu sangat sulit untuk didapatkan ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang nikah di usia muda ini kalau bagi saya saat ini malah ini menjadi sesuatu yang memang disegerakan gitu ya. harus disegerakan karena zamannya udah zaman ngeri lah gitu ya. Nah, artinya ketika hari ini teman-teman bicara tentang dimensi rezeki, bicara tentang mapan gitu ya. Banyak orang-orang hari ini kalau bicara tentang nikah itu harus mapan dengan harta, harus punya harta, punya gaji tetap, punya
rumah tetap, punya mobil, punya ini, punya itu segala macam kan. Jadi kebanyakan ketika kita bicara tentang mapan tuh itu gitu kan. Padahal kalau dimensi-dimensi langit gitu ya, mapan itu terutama dalam proses pernikahan itu adalah tentang pemantapan hati kita gitu. Kenapa? Karena begitu kita proses, terus kita dapat jodoh, ya kan, dan jadi gitu kan. Jangan batal ya. Jangan batal ya. Nah itu sebenarnya malah apa? Si istri itu ya, itu membawa rezekinya gitu ya. Dia itu membawa rezeki. Ya, tadi kata Bang kita dia. Dia itu membawa rezekinya, sudah ada kadar rezekinya. Jadi tidak perlu kita khawatir gitu ya. Terus ketika teman-teman nanti Allah takdiran punya anak, maka anak kita juga membawa rezeki. Anak ke-1, kedua, ketiga, keempat, mereka punya rezekinya masing-masing gitu ya. Yang pada intinya adalah kecukupan itu pasti Allah kasih sama kita. Cuman yang biasa membuat kita jatuh itu karena gaya hidup kita Dan kurang keyakinan. ya. Kita bukan menuhankan Allah, tapi menuhankan harta, menuhankan pekerjaan, menuhankan kemapanan dunia. Itu yang jadi masalah. Omongan orang ya kan. Tuh. Itu yang jadi masalah gitu ya. Tuh. Tapi kalau kita benar-benar udah yakin Tuhan kita adalah Allah gitu ya, dan kita sudah memapankan hati kita, mantapkan hati kita untuk bergerak ya, nanti insya Allah dimensi rezeki-rezeki itu akan hadir dengan sendirinya karena sudah Allah tetapkan rezeki-rezeki kita ya gitu. Jadi jangan khawatir abang kakak dan abang Iki ya. Ini juga ini satu abang Iki nih. Ya baik ya, itu menusuk ya buat saya Nyelekit pribadi. gitu. Ngelekit gitu. Bicara tentang tadi ya Bang ya, tentang nikah muda kan kebanyakan nih dari kita nih seorang anak nih kan ada keinginan, tapi kenyataan tuh punya keadaan. Oke. Nah, di mana keadaan itu tuh faktor orang tua, karena kita kalau menikah kan tidak hanya membawa satu keluarga, tapi untuk menyatukan dua kepala keluarga gitu kan. Gimana sih untuk kita cara ngomong, cara ngobrol, cara memberikan pengakuan, pembuktian kepada orang tua bahwa aku bisa loh, misalkan walaupun belum ada apa-apa nih, aku siap, aku bersedia gitu kan. Terus orang tua kan pasti ada yang pro ada kontra. Gimana Bang, cara nanggapinnya? Nah, jadi pada dasarnya ketika kita pengen meyakinkan orang tua itu butuh proses ya, yang pertama ya. Nah, jadi tidak bisa juga dengan usia teman-teman yang mungkin masih Masya Allah gitu ya, nyusahkan orang tua terus gitu ya. Terus tiba-tiba ujub-ujub datang mau nikah gitu ya. Memang pada dasarnya ketika kita bicara ke orang tua ya memang pola pikir orang tua kita yang dulu mungkin beda dengan kondisi zaman kita yang saat ini. Mungkin karena kondisi memang doktrinisasi orang tua kita zaman dulu adalah ketika nikah kerja gitu kan. Nah, kalau zaman sekarang sebenarnya polanya salah, enggak salah ya. Karena memang begitu udah didikan diri orang tua kita dulu kan. Nah, cuma saja hari ini eranya sudah berubah ya. Tinggal bagaimana teman-teman ya pelan-pelan bisa meyakini orang tua kalau memang kita udah layak gitu. Artinya kalau bicara tentang pekerjaan sebenarnya udah era digital lagi Bang ya. Jadi sangat memudahkan kita untuk bisa penghasilan. Nah, artinya tinggal kita buktikan lah ya. Kerja tetap harus kerja. Itu salah satu bentuk ikhtiar kita. Nah, artinya bicara tentang rezeki tadi, kita harus juga tetap ikhtiar dan kita sambil meyakini orang tua. Nah, gimana cara yakininya? Ya, kalau saya berpikir malah silakan teman-teman membuat sebuah momen ya atau temukan sebuah magic moment yang pas sehingga teman-teman bisa komunikasi itu dengan orang tua gitu, Pak. Jadi kok teman-teman memang udah siap sampaikan ya. Biasanya kok di awal itu Masya Allah lah orang tua udah pasti marah tuh biasanya. Pengalaman gitu ya. Gitu. Jodoh itu kan abstrak Bang. Oke, Jodoh itu abstrak ya. Kita nggak akan tahu. Dan lebih baik nih ada yang bilang ya udah jodoh tuh udah dia ngatur, ya udah ngapain kita nyari gitu kan. Nanti datang sendiri gitu. Terus ada yang bilang aku nih ada juga orang yang berlari untuk mengejar jodoh, ujungnya jodohnya sama orang lain gitu kan. Contoh yang lagi viral-viral sekarang, sahabatan paling lama tahu tuh nikah sama orang lain gitu kan. Iya. Itu gimana cara nanggapin? Jaga jodoh orang. Jaga jodoh orang. Seru nih ya tentang jaga jodoh orang gitu ya. Sahabat paling lama taunya nikah sama orang lain. Atau udah mau jodoh udah datang ke rumah orang tua gitu ya. Rumah dekat sama orang lain. Enggak apa-apa. Sahabat sendiri lagi. Oh. Nah, jadi emang kakak ya. Ya pada dasarnya ketika memang kita mau serius gitu ya, biar kita enggak sakit gitu ya. Atau saya sering sampaikan kepada kawan-kawan dari guru saya juga dari Kang Setia Furqan Kholik gitu ya. Beliau bilang kepada kita-kita ya pada saat beberapa seminar beliau menyampaikan jangan jatuh cinta gitu ya. Tapi bangun cinta ya. Kalau yang namanya jatuh cinta pasti rasanya sakit gitu ya. Karena jatuh cinta ya enak di awal, endingnya pasti menyakitkan. Karena jatuh cinta ya. Tapi
tapi bagaimana kita bisa membangun cinta. Nah, artinya apa, abang kakak, teman-teman semua ya? Kalau memang kita tertarik dengan seseorang, maka lajanganlah ya. Maksudnya proses lah gitu ya. Proses lah ya. Jangan sampai kita kejebak dengan jatuh cinta ya. Karena tadi endingnya pasti akan sakit ya. Terus gimana bangun cinta? Proses ta'aruf ya, habis kenalan keluarga, akad ya. Dari situ sebenarnya kita tidak ada rasa apa-apa, tapi kita membangun gitu ya. Kalau namanya bangun cinta, bang kakak, ya pasti akan terus bertumbuh. Nah, tapi kalau udah namanya jatuh, ya pasti akhirnya pasti mutlak udah sakit gitu ya. Pahit ya. Pahit gitu ya. Nah, jadi untuk abang kakak yang tadi jaga jodoh ya, maka putuskan ya. Putuskan ya. Kalau mau lanjut, maka segeralah ke proses yang sah ya. Kalau enggak, mundur. Jangan takut ya bang ya. Jangan takut. Rezeki ya. udah diatur gitu. Rezeki kan. udah diatur. Pasti ya. makan gitu kan. Betul, pasti makan ya. Balik lagi kepada diri kita, sikoh atau endaknya gitu kan. Benar. Yakin atau endaknya. Kayak gitu, insya Allah. Oke, cukup panjang ya pembahasan kita pada episode pada kali ini tentang dari rezeki, entah itu rezeki makan, jodoh maupun maut. Balik lagi ke tentang jodoh itu abstrak, bagaimana kita menyikapi hati, menyikapi kenapa kita harus ini nih, harus menyelesaikan suatu hubungan. Mau maju, mau mundur. Ya. Jangan maju kena, mundur kena Ya, gitu betul. ya. Jadi Harus ada keputusan intinya. Jadi istilahnya tuh balik lagi ke diri kita sih, mau atau kan hidup ini kan cuma ada dua, mau atau tidak mau teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau pikir teman-teman ini mau maju, dia segerakan. Kalau emang tidak, ya tidak. Jangan ambil dari sisi tengah. Ibaratnya tuh anak muda zaman sekarang nih jalanin aja dulu Ya. gitu ya. Betul. Ya. Itu pahit ujungnya tuh. Apalagi tiba-tiba sama orang lain rupanya kan. Iya. Nah, itu lebih. Jadi artinya memang dari awal harus mengambil keputusan ya kan. Artinya ini mau lanjut, ya lanjut berarti ke sampai proses akad. Kalau tidak berarti mundur. Nah, itu. Oke, terakhir Bang, yang Yap. Abang sampaikan ke mungkin yang tidak sengaja lagi mendengarkan ini, entah dia siapa, entah dia masih dirahasiakan kan kita nggak tahu Bang. Oke. Nah, jadi intinya adalah kepada teman-teman semua, abang kakak semuanya yang benar-benar pertama yang benar-benar pengen Allah lipat gandakan rezekinya ya. Maka salah satu melipat ganda rezeki itu adalah ketika kita menyegerakan untuk menikah ya. Karena Allah janjikan istri dan anak-anak kita tuh membawa rezekinya masing-masing gitu ya. Nah, karena kita bicara tentang dimensi rezeki, maka segerakanlah ya. Apalagi hari ini kita berada di zaman fitnah gitu ya. Artinya ngeri lah gitu ya kalau kita tidak segerakan ya tuh. Maka putuskan teman-teman ya. Jika lanjut maka segeralah ke akad, jika tidak maka mundurlah sampai menunggu hilalnya tiba ya, sampai menunggu jodohnya tiba. Insya Allah itu Bang. Oke, di sini saya pribadi mengambil benang merahnya ya, terutama untuk laki-laki, untuk diri saya sendiri gitu kan. Jadi ada yang pernah bilang ke saya tuh laki-laki itu tidak bisa dikatakan laki-laki sejati Bang, kalau dia belum memegang pula dua prinsip. Apakah dua prinsipnya adalah sigap mengambil keputusan yang tadi kita bicarakan, sigap mengambil keputusan, entah itu mau lanjut atau tidak gitu. Kita harus sigap. Karena kalau ada galau, ada gelisah atau mikir-mikir, berarti kita belum punya prinsip laki-laki sejati. Nah, keduanya, ketika kita sudah sigap untuk mengambil keputusan, kita harus terima proses yang sudah kita tetapkan. Kita harus terima proses, jangan sampai, Allah ngapa aku putusin, Allah ngapa aku harus nikah gitu. Jadi kita harus terima proses itu tersebut. Karena tidak ada bisa dibilang laki-laki sejati kalau belum bisa memegang, belum bisa menyikapi pilihannya dan belum bisa menerima proses pilihan itu tersebut. Jadi intinya jadi laki-laki jangan lemah. Jangan lemah ya. Jangan lemah. Jangan baperan. Nah, baperan. Oke, sampai di sini episode yang terbaru dari podcast tentang dia. Asik. Sampai Siap. jumpa di episode berikutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.